mulai murajaah Quran. Kami sedang murajaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memperhatikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya, anaknya belum lahir. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Enggak apa-apa. Antum silakan sampai sore ya, saya tunggu pulang. Kita harus ke Terawas nih ya, insyaallah. Baik. Sekarang lahir. Jadi masa kandungan, berdoa minta anak yang saleh, cari asupan yang halal, tingkatkan amal saleh. Dua, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Nanti saya berhenti dulu di bab ini, kita jeda sejenak. Kalau nanti ada yang mau Anda tanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, kita rehat sejenak, kemudian kita teruskan kembali pada bahasan yang selanjutnya. Baik, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, kemudian diturunkan ke Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Baik, bismillah. Quran surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bapak dan Ibu, kalau tadi fase kandungan tugas kedua orang tua masih sama, masih kompak. Pasca lahiran mulai dipisah oleh Allah. Mulai ada beda tugas. Tolong pahami betul ini ya. Pertama, tugas seorang istri yang baru melahirkan, namanya langsung disebut oleh Allah beda, namanya walidah. Walidah, ibu yang baru melahirkan. Wal walidatu, dan perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna. Tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Ibu, tugas pertamanya maksimalkan ASI. Masya Allah. Masya Allah. Anak lahirnya bersih, suci, maka makanan pertamanya pun Allah inginkan makanan yang paling suci, yang langsung mengalir dari ibundanya, ASI. Ini sudah tidak perlu banyak saya terangkan, banyak buku, banyak bahasan bagaimana keutamaan ASI bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi ini sudah ada dalilnya. Orang Barat banyak mempraktikkan, dan saya baru dapat kabar sebelum ke Jawa Timur bahwa di Amerika begitu bayi dilahirkan itu wajib harus diberikan ASI dulu. Dalilnya kita yang punya. Teman-teman, jadi saya kasih bocoran sedikit ya. Ini rahasia di antara kita lah pagi ini. Yang paling banyak mempraktekkan isi Al-Quran dan hadis itu sekarang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Dan mereka itu paling yakin dengan Quran dan hadis, paling yakin. Cuman mereka nggak pernah sebutkan kalau ini dari Quran, ini dari hadis. Saya beri contoh ya.
Dari mulai anak-anak itu kecil sampai dengan dewasanya, anak kecil saja yang dikeluarkan pendidikannya dari hadis. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, di tontonan yang tidak bagus dijauhkan dari anak-anak. Hal-hal yang tidak kreatif dijauhkan dari anak-anak. Semacam kayak gadget, kayak macam-macam itu dijauhkan. Yang didekatkan tuh yang bisa menstimulasi otaknya, ya potensi kecerdasannya dan peluang potensi-potensi kebaikan yang lain. Itu masya Allah. Itu dimunculkan. Sampai dengan persiapan mau ke hari akhir pun itu mereka keluarkan hadisnya. Nabi pernah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, di antara puncaknya akan terjadi peperangan besar. Ya, akan terjadi peperangan besar. Di mana saat kemudian terjadi pertempuran, banyak pohon-pohon yang melindungi orang Yahudi, disebut dengan pohon korkon. Nanti ada yang mengatakan di sini Yahudi bersembunyi, cepat temukan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini banyak orang Yahudi menanam pohon-pohon yang disebutkan di hadis tadi. Di orang Yahudi aja yakin dengan hadis, kemudian dia amalkan. Kita yang mendapatkan anugerah Nabi, ya kenapa kita praktekkan? Ini poinnya. Maka pertama kata Al-Quran, jika sudah kemudian bayi dilahirkan, maka maksimalkan untuk memberikan ASI. Dan hebatnya, ini yang paling penting. Mohon izin ya, kalau ini mungkin bahasanya kurang menyenangkan, tapi ini yang disebutkan Quran. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan, terganggu emosionalnya, sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik. Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Masya Allah. Rizquhunna, kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi gitu kan, Masya Allah, hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini, perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya itu akan hilang saat melihat bayinya. Sakit luar biasa, begitu bayi didekatkan kepadanya, itu setengah sakitnya hilang. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya, dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Masya Allah, bayinya sudah lahir tuh, Masya Allah. Hidungnya mirip kamu nih. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kok matanya mirip tetangga kita ya? Itu agak repot ya. Agak lain. Baik. Lihat stepnya. Jadi lahir, di dalam kandungan sudah punya pendidikan. Ketika dilahirkan sudah diberikan bekal eksklusif untuk mencerna potensi-potensi baik supaya muncul nantinya, disebut dengan ASI. Dan itu nggak boleh terganggu. Seorang ibu terganggu emosionalnya ketika memberikan ASI, maka akan berdampak pada kualitas, akan potensi yang dia dapatkan. Nah, yang paling menarik, saya mau berhenti di titik ini dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35 itu yang tadi sudah saya ulas. Idz qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka sami'ud du'a." Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, setiap anak yang dikandung mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta anak ini mau direncanakan jadi apa. Jadi Anda harus punya planning. Misal anak pertama itu jadi penghafal Quran, Masya Allah. Anak kedua tafsirnya, Masya Allah. Anak ketiga hadisnya misalnya, anak keempat fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Begitu punya persoalan, nah anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, Masya Allah. Adik hadisnya apa? Ini Abi, Masya Allah. Tafsirnya apa kakak? Ini Abi, Masya Allah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi. La haula wala quwata illa billah. Namira pokoknya kosong, nggak ada pengajian. Habis. Ini indah. Dia Anda mulai rencanakan. Nah sekarang
ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha, tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, ya Allah, yang lahir perempuan ya. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab, kalau sudah dilahirkan terima, baik laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas, hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, asalnya Abdus Syams. Ketika datang masuk Islam langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abdus Syams, ganti jadi Abdurrahman. Taib. Ada perempuan namanya Su'ah, si jelek, diganti oleh Nabi, enti Jamilah, ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai ada nama anak-anak misalnya, bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nama-nama setan, ya. Hati-hati. Khanzab nama setan, Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, gitu pula. Awas, hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting. Ingat, nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama, kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial, itu Masya Allah, ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI gitu kan. Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan, karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya, bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama ini Asi, nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir, namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan gak digoda setan, ketika setan akan menggoda diberi hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana, anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Seteruskan. Lahir. 1. Fokus untuk berikan ASI. 2. Beri nama yang baik yang menunjukkan harapan. Yang 3. Berlindung kepada Allah, mohonkan berlindung dari setan dan keburukan. Nah, ini yang keempat. Mulai berikhtiar menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hannah, bukan nabi, bukan rasul, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar. Dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya Nabi Zakaria. Dipilih guru.
Tidak hanya guru, ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan, dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah, ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan, Anda bekerja keras, dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik? Bertemu dengan teman yang baik? Mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu. Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua muslim yang taat baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata, perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya, walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya. Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita nggak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rezeki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Yakub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maaf, jangankan teman-temannya, rezekinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini mihrab. Kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya, yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Quran, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan, masuk yang halal dengan cara apapun. Sampai heran, kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya sampai ke ujung kakinya, itu lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mulai hari ini silahkan Anda boleh punya cita-cita. Siapkan sampai dilahirkan, tapi mohon cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah tuh disurvei dulu. Kepala sekolahnya siapa? Guru-gurunya bagaimana? Pada rajin sholat apa tidak? Senang tilawah Quran atau tidak? Security-nya seperti apa? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ini modalnya. Maka apa yang terjadi? Saya tutup dulu sebentar segmen yang pertama ini. Perhatikan. Jadi orang tuanya namanya siapa? Halo? Orang tuanya namanya siapa? Imran. Istrinya siapa? Hannah. Baik. Imran dan Hannah. Tidak disebutkan di Quran. Punya anak namanya siapa? Maryam. Baik. Sekarang lihat. Imran Nabi bukan? Bukan. Hannah Nabi bukan? Bukan. Punya anak namanya Maryam. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tapi yang hebat, bisa lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Lebih baik. Ciri kebaikannya, lihat ciri kebaikannya. Imran dengan Hannah disebutkan dalam bentuk keluarga. Keluarga Imran, Maryam punya surat sendiri, surah Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya kalau ingin makan ikhtiar dulu. Maryam tidak, Allah langsung yang berikan kepadanya.
Ibunya Maryam mengandung, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak, mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Saya berikan rumus tafsir ya. Kalau di Quran ada kalimat menunjuk kepada orang, kejadiannya disebutkan, itu tandanya tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Hanya terjadi pada orang ini saja. Di Maryam pernah mengandung, pernah melahirkan tanpa disentuh oleh perempuan laki-laki manapun. Dan bahasanya dikatakan Maryam binti Imran. Itu artinya tidak akan pernah terjadi kejadian ini kecuali hanya pada Maryam binti Imran saja. Jadi kalaupun ada perempuan sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki cuma Maryam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Maryam, mungkin ada, tapi tidak ada yang Maryam binti Imran. Cuma ini. Lebih hebat dibanding kedua orang tuanya. Sekarang Maryam mengandung, melahirkan. Lahir siapa? Isa. Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakeknya. Di ketika generasinya dilahirkan itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ini prinsip dari Al-Quran. Anak kita akan mendapatkan tantangan di masa yang jauh daripada kita. Mesti kita siapkan lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Jadi kalau punya anak lebih baik daripada bapaknya, punya cucu lebih baik daripada kakek, neneknya dan kedua orang tuanya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Sering orang tua mengatakan, Ustadz mohon doakan supaya anak saya bisa seperti Ustadz. Saya katakan jangan, harus lebih daripada ini. Karena tantangan dia di masa datang lebih daripada ini. Ini poinnya. Anda boleh nggak hafal Quran dan berikhtiar sampai hari ini, tapi anak Anda mesti ada. Masa satu keluarga besar nggak ada yang hafal Quran satupun? Masa satu keluarga besar nggak ada yang tahu hadis satupun? Mesti ada. Ada yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhir kajian saya akan tunjukkan bagaimana Quran menawarkan masuk surga satu keluarga bersama-sama, satu keluarga. Dan itu tawaran. Kalau ada yang ingin silahkan, yang tidak itu pilihan Anda. Saya berikan jeda sebentar. Kalau ada yang mau bertanya saya perkenankan. Kalau tidak ada kita jeda sebentar. Kemudian kita bisa lanjutkan beberapa menit untuk menyempurnakan bahasan ini. Gak apa-apa mas. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz maunya untuk berdoa ketika sholat dilaksanakan posisi berdiri, ketika takbir atau selesai sholat. Kalau berdiri itu kapan? Saya pernah mendengar sujud akhir sholat itu waktu yang pas untuk berdoa. Baik, ada 4 posisi. Saya ulang, ada 4 posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Di setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Tapi saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada 2 cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafadzkan berdasarkan isyarat di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Ya. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Cukup, jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya.
Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bis sabri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar. Lalu tunaikan salat, wassalah. Minta dalam salat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya, kapan mintanya. Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Lihat, fokus. Perintah Qur'annya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan, kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Saya turunkan, nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lalu kita mau minta, robah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembah-Mu saja. Dan sekarang kami punya persoalan ya Allah. Kami minta solusinya dari-Mu saja. Dari-Mu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu, dalam baca Al-Fatihah. Setelah Maliki Yaumiddin apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri ini, sampai berdiri, masa'ala, apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekkan. Dipraktekkan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda nggak benar dari mulai takbir, bahkan dari wudu sampai ke sini, Anda nggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar dari mulai wudu sampai dengan takbir, sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai 2 kali, dari tadi malam di Al-Irsyad sampai tadi subuh ya, di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musyi fis shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi namanya Khalad Az-Zurairi. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai 3 kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah, thumma fakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur, bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon.
Yang kedua yang dilafadzkan. Kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam salat baca apa? Halo? Jangan katakan wallahu alam, enggak ada. Waladhdallin, wallahu alam, enggak ada. Baik, setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surah. Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah, tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Quran itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan artinya bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Lihat kalimatnya, lihat. Isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuh hudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik supaya dia mendapatkan hudan, solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 3, posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya, tapi nggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis ya. Saya bacakan saja. Misal sebelum lahir tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua ayat Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11-nya. Begitu dia mulai mengandung, bagaimana kandungannya supaya baik, Quran surah ke-7 ayat ke-189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, Quran surah kedua ayat 233. Begitu usia 2 tahun ke atas, dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul, bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya, Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara bekerjanya, yang standar ada di Quran surah kedua ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah kedua ayat 172. Kalau belum berangkat, rezekinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah, istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga. Kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan pada perintah ibunya, mengatasinya, Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja, ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah.
Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter nggak ada obatnya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini, ya Allah apa nggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88-nya. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah, rumah semakin luas, syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat. Pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15-nya. Sampai kemudian Anda semakin sepuh mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak. Satu saat kamu akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Kamu akan kedatangan maut di Quran surah ketiga ayat 185. Maut itu datang lewat malaikat yang diutus. Quran surah 32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara diambilnya, ya Allah? Kalau kamu ingin tenang diambilnya, kerjakan amal soleh, maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau kamu banyak amal salah, tidak ada amal soleh, maka panggilannya akan sedikit menegangkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat. Ya Allah, saya telah mengalami malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah menyenangkan atau ada persoalan? Kalau ingin senang, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil ditampakkan neraka jahanam dari mulai pagi sampai dengan sore, boleh. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti, ya Allah? Ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ketiga ayat 31, Quran surah 59 ayat yang ke-7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah, bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Ada semua. Jadi Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran. Jadi begitu mengatakan waladhdallin, cari ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mintakan, boleh dilafazkan. Masalahnya Ustaz, saya nggak hafal ayatnya. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya, An-Nas lagi, minal jinnati, dan dikabulkan oleh Allah. Mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Itu yang boleh dilafazkan. Tapi ini saya mohon maaf kalau tadi agak cepat ya, makanya saya katakan jangan ditulis. Tapi yang paling indah, Quran tidak pernah membuka sebuah persoalan kecuali melahirkan solusi. Ya Allah, saya harus bacakan ayatnya. Bagaimana cara saya menghafalkannya? Ditawarkan langsung di Quran. Nanti lain waktu, kalau saya punya waktu yang lebih luas lagi, saya turunkan metodenya, metode Quran langsung. Kata Allah, saya akan berikan jaminan kepadamu untuk mudah menghafalkan Qurannya. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan kami jamin, kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan, untuk diingat. Sekarang ada nggak di antara Anda yang mau menghafalkannya? Pak, Bu, saking mudahnya, anak usia 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Bahkan anak kita itu, rekor penghafal Quran paling muda itu orang Indonesia. Dan fisiknya itu dikatakan belum sempurna. Fajar namanya. Lahir dengan keadaan yang terlihat tidak sempurna,
tapi begitu bicara kalimat yang keluar pertama kali itu Quran. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. Begitu bisa bicara yang keluar Al-Quran. Saking mudahnya seorang perempuan usia 82 tahun tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diperdengarkan oleh cucunya Al-Quran. 2 tahun hafal Quran. Jadi menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit di mana sulitnya? Karena semua orang mengatakan mudah. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari. Nanti lain waktu, nanti saya turunkan metodenya. Kita sudah buat PowerPoint-nya. Bahkan alhamdulillah kita sudah susun mushafnya. Kita bikin mushaf At-Taisir. Nanti lain waktu saya turunkan bagaimana metode menghafal Quran lewat Al-Quran. Bukan metode buatan manusia. Dan ini standar. Semua penghafal Quran akan mengikuti metode ini. Ya, kalau metode sudah banyak sekarang, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu kan. Ada sudah senyum-senyum gak hafal-hafal misalnya kan. Itu bukan masalah metodenya yang salah, andanya yang gak serius. Ada yang demikian ya. Nanti kalau ada waktu saya coba berikan teori singkat. Insya Allah Anda tidak nyampe 5 menit hafal 5 ayat dengan nomornya sekaligus, dengan ayatnya, dengan nomornya. Mau insya Allah? Nanti di akhir ya, karena cuma butuh 5 menit saja insya Allah. Saya teruskan dulu ini. Jadi saya kira sudah terjawab ya yang ini. Nanti dalam ruku ada, dalam sujud ada, termasuk sesaat sebelum salam. Karena tidak ditanyakan, nanti lain waktu kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa-apa itu dunianya anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak ya jalan-jalan atau lompat-lompat. Yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak atau yang jalan-jalan. Biarkan aja itu dunianya, cuma dikondisikan aja. Lihat sini, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan, tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal Allah ciptakan sifat jujur, saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan, tapi untuk menguji supaya sifat tawadhunya muncul. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh, bapak pulang dari kantor, ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan, maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal antum pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Jadi begitu pulang ke rumah istri cemberut, antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Masya Allah. Selesai masalah.
Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali suami pulang dari kantor lebih awal, ya, biasa disambut istrinya, masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka, mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu Pak, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa. Ini nyata, garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk, lupa, diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak, ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Tayyib. Antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam, apa rasanya? Asin. Apa lawan asin? Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Sini sayang. Anak 3 manggil sayang, Masya Allah, di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai Bu. Kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini, duduk samping Papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini Papa suapin. Jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini Papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi. Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ.